Teoretik mungkin muncul 4 calon, mungkin muncul 4 poros secara teoretik. Jadi kansnya Pak Gatot sebagai cawapres pasti terbuka sekali, sebagai capres ya harus betul-betul memperhatikan bagaimana konfigurasi politik dari partai-partai itu. Mereka kemudian harus mengkalkulasi bagaimana presidensial threshold-nya bisa lolos. Terima kasih Bung Raffi, tapi pertanyaan sangat menggelitik Mas. Saya di mana? Saya masih di sini. Saya masih di sini, dimanapun saya berada. Tapi saya sekarang, langkah-langkah saya ini bukan saya tidak berpikir untuk masalah Pilpres, bukan saya tidak punya keinginan, tetapi belum saatnya saya bicara seperti itu. Oke, menarik. Nanti saya riset ini, saya simpan dulu. Belum saatnya saya bicara seperti itu. Entah kapan, nanti ada waktunya. Gitu. Tergantung nanti tanda-tanda dari langit mungkin, atau yang lain sebagainya. Tapi mengapa pertanyaan mengenai saya tidak? Karena begini Bu Raffi. Setiap warga negara punya hak untuk dipilih dan memilih selama diperbolehkan oleh pengadilan atau tidak sedang dicabut haknya. Pak Gatot salah satu tokoh tentu punya hak untuk maju di semua level. Pilpres 2024 juga boleh ya, tetapi memang saat ini demokrasi yang sehat membutuhkan ada kompetisi yang tidak cuma 2 pasang calon. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera tetap berjuang menurunkan threshold presidensial di 5%, maksimal 10%. Karena saya merasakan wajar kalau anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, yang saya katakan generasi muda itu antara umur 18 sampai dengan 40-an. Itu masih muda lah, itu kan. Masih muda juga. Karena memang masa depan kita ini sedang dirampok. Ada 2 masa depan dirampok. Masa depan dirampok. Korupsi. Iya. Menggila-gila dari semua sektor. Ya kan? Itu yang paling membuat kita semuanya marah dan sedih. Anggaran dari negara yang diambil dari pajak masyarakat yang lagi susah. Ya, tapi karena dedikasi yang membayar pajak, masyarakat tidak membayar pajak. Tapi pajaknya ternyata dikorupsi di berbagai lini. Ya. Waktu COVID bahkan seorang menteri yang harusnya mengurusi rakyat kecil itu pun dikorupsi oleh yang lainnya. Jadi ada banyak tokoh-tokoh terbaik dapat maju. Tapi paling baik memang nyuwun sewu semuanya melalui partai politik, karena memang untuk Pilpres saat ini kendaraan yang dibolehkan adalah partai politik. Monggo semua yang berminat maju 2024 jangan malu, umumkan, paparkan gagasan, ide besar dan kerangka kerjanya. Indonesia perlu semua anak-anak negeri terbaik maju di Pilpres 2024. Kuasai geopolitik, Gatot Nurmantio kembali didorong jadi pendamping Anies. Dikutip dari berita riau.com, nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio kembali didengungkan sebagai calon pendamping bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan. Kali ini dorongan itu datang dari relawan komunitas pecinta Mas Anies, Kopi Manis. Koordinator Nasional Kopi Manis Siswanto Rusdi menilai sosok Panglima TNI periode 2015-2017 itu layak mendampingi Anies Baswedan karena sudah matang terhadap pemahaman geopolitik. Tantangan ke depan negara kita dihadapkan dengan ancaman dinamika global yang tinggi. Di kawasan kita, Cina baru-baru ini mengklaim Laut Cina Selatan masuk ke dalam peta negaranya. Nah, Mas Anies harus bisa menjawab itu dan perlu didampingi oleh orang yang paham geopolitik dan geostrategis, ujar Siswanto kepada kantor berita politik RMOL Selasa malam 29 Agustus. Pak Gatot orang yang tepat mendampingi Mas Anies karena sudah berpengalaman sebagai Panglima TNI dan menguasai geopolitik, tambahnya. Jebolan AKABRI tahun 1982 itu di mata Siswanto menjadi figur yang bisa menyusun strategi untuk menghadapi ancaman global. Dia juga mengingat saat Gatot menjadi Panglima TNI pernah memaparkan potensi terjadinya krisis air, pangan, dan energi yang dihadapi oleh semua negara pada tahun 2036. Jadi setiap negara nanti akan mengamankan kepentingan nasionalnya.
Tidak menutup kemungkinan negara-negara maju akan mengekspansi ke daerah-daerah baru untuk mencari sumber pangan, air, dan energi baru. Alam Indonesia memiliki itu semua, sudah pasti kita akan jadi incaran, bebernya. Oleh karena itu, dia menghendaki adanya pemerintahan yang kuat serta persatuan bangsa yang kokoh ke depannya. Siswanto yang juga Direktur Nasional Maritisme Institute itu mengemukakan bahwa rakyat Indonesia khususnya umat Islam merupakan kekuatan dalam pertahanan negara. Jadi Pak Gatot paham terhadap potensi itu. Jadi janganlah rakyat umat Islam ini dipecah belah. Ini umat Islam adalah kekuatan. Sejarah kita sudah membuktikan itu, pungkasnya. Sebelumnya, nama Gatot Nurmantio juga ramai disebut-sebut sebagai figur yang sesuai untuk Anies Baswedan. Selain memiliki kesamaan platform, duet sipil militer juga masih dipercaya bisa memenangkan kontestasi pemilihan presiden. Nama Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio kembali didengungkan sebagai calon pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan. Kali ini dorongan itu datang dari relawan komunitas pecinta Mas Anies, Kopi Manis. Koordinator Nasional Kopi Manis Siswanto Rusdi menilai sosok Panglima TNI periode 2015-2017 itu layak mendampingi Anies Baswedan karena sudah matang terhadap pemahaman geopolitik. Tantangan ke depan negara kita dihadapkan dengan ancaman dinamika global yang tinggi. Di kawasan kita, Cina baru-baru ini mengklaim Laut Cina Selatan masuk ke dalam peta negaranya. Nah, Mas Anies harus bisa menjawab itu dan perlu didampingi oleh orang yang paham geopolitik dan geostrategis, ujar Siswanto kepada kantor berita politik RMOL Selasa malam 29 Agustus. Pak Gatot orang yang tepat mendampingi Mas Anies karena sudah berpengalaman sebagai Panglima TNI dan menguasai geopolitik, tambahnya. Jebolan AKABRI tahun 1982 itu di mata Siswanto menjadi figur yang bisa menyusun strategi untuk menghadapi ancaman global. Dia juga mengingat saat Gatot menjadi Panglima TNI pernah memaparkan potensi terjadinya krisis air, pangan, dan energi yang dihadapi oleh semua negara pada tahun 2036. Jadi setiap negara nanti akan mengamankan kepentingan nasionalnya. Tidak menutup kemungkinan negara-negara maju akan mengekspansi ke daerah-daerah baru untuk mencari sumber pangan, air, dan energi baru. Alam Indonesia memiliki itu semua, sudah pasti kita akan jadi incaran, bebernya. Oleh karena itu, dia menghendaki adanya pemerintahan yang kuat serta persatuan bangsa yang kokoh ke depannya. Siswanto yang juga Direktur Nasional Maritisme Institute itu mengemukakan bahwa rakyat Indonesia khususnya umat Islam merupakan kekuatan dalam pertahanan negara. Jadi Pak Gatot paham terhadap potensi itu. Jadi janganlah rakyat umat Islam ini dipecah belah. Ini umat Islam adalah kekuatan. Sejarah kita sudah membuktikan itu, pungkasnya.